Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa dengan NIM 2240501020062. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi kelompok 1, 2, 3, 9, 10. Materi pertama yaitu tentang konsep teori ekonomi dan bisnis digital. Konsep teori bisnis digital adalah pemanfaatan teknologi digital, terutama internet, untuk menjalankan proses bisnis yang meliputi pembelian, penjualan, layanan kepada pelanggan, serta kolaborasi dengan mitra bisnis secara online. Bisnis digital memanfaatkan teknologi seperti e-commerce, media sosial, aplikasi mobile, dan layanan digital lainnya untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang unik. Dengan bisnis digital, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang sangat cepat. Nah, contohnya yaitu e-commerce atau toko online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada di mana produk fisik atau digital dijual secara online. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi kedua yaitu tentang inovasi kewirausahaan berbasis digital. Nah, inovasi kewirausahaan berbasis digital adalah proses pengembangan ide-ide atau memperbaiki cara bisnis beroperasi dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai dasar utama. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi pelanggan melalui transformasi digital dalam berbagai aspek bisnis seperti pemasaran, operasional, layanan pelanggan, dan produk atau jasa. Nah, contoh penerapan inovasi kewirausahaan berbasis digital yaitu seperti Netflix. Netflix menggunakan algoritma machine learning untuk memberikan rekomendasi konten yang dipersonalisasi sehingga meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Contoh-contoh lainnya itu seperti IKEA, Nike, dan Disney. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi ketiga, yaitu tentang lingkungan bisnis digital. Adalah kondisi dan situasi di mana bisnis berjalan dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk melakukan operasi, pemasaran, penjualan, dan interaksi dengan pelanggan. Lingkungan ini ditandai oleh beberapa ciri utama seperti peningkatan pusat e-commerce, penggunaan mobil komersi yang menjangkau konsumen melalui perangkat seluler. Dalam lingkungan bisnis digital, perusahaan harus cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen agar mampu bersaing dan memanfaatkan peluang bisnis secara optimal. Nah, contohnya yaitu bisnis fintech yang menyediakan layanan keuangan digital memudahkan transaksi secara online. Contohnya lagi yaitu penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook untuk promosi produk dan interaksi dengan konsumen. Seperti kita kayak mengupload story produk begitu. Nah, materi ke-9 yaitu pemasaran bisnis dan strateginya. Pemasaran bisnis digital adalah kegiatan pemasaran yang memanfaatkan media digital atau internet untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen secara efektif dan efisien. Media yang digunakan meliputi website, media sosial, email, dan mesin pencari dan platform online lainnya. Pemasaran digital memungkinkan perusahaan menjangkau target pasar yang lebih luas dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan pemasaran tradisional, serta dapat menciptakan interaksi yang lebih personal dengan konsumen. Interaksinya itu seperti influencer marketing yang memanfaatkan pengaruh tokoh populer di media sosial. Dan contoh keduanya itu content marketing, menggunakan konten yang menarik, yang mendidik atau mengubah target pasar yang menarik supaya
konsumen itu tertarik, guys, seperti itu. Contohnya pemasaran digital adalah penggunaan Instagram oleh brand fashion untuk meningkatkan produk mereka dengan visual menarik dan diskon khusus. Jadi kalau kita buat itu kayak harus ada diskon supaya pelanggan itu tertarik. Atau penggunaan Google ADS untuk menjangkau calon pelanggan yang mencari produk serupa secara online, dan kita tuh kayak mencari seperti apa yang lagi tren sekarang begitu. Nah, materi ke-10 yaitu pengambilan keputusan manajerial berbasis big data. Pengambilan keputusan manajerial berbasis big data adalah proses membuat keputusan bisnis yang penting dengan memanfaatkan analisis data dengan jumlah besar kompleks dari berbagai sumber. Dengan big data, manajer dapat mengidentifikasikan pola, tren, dan wawasan yang mendukung keputusan yang lebih akurat, cepat, dan berbasis bukti dibandingkan hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman saja. Nah, contohnya dalam manajemen rantai pasokan, sebuah perusahaan manufaktur bisa menggunakan data real time dari sensor untuk memprediksi kapan harus melakukan pemasaran ulang bahan baku sehingga menghindarkan kekurangan atau kelebihan stok. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.